Sudah ya. Baik, kita lanjut. Kemarin kita sampai ini sudah dijelaskan belum nih? Huruf fa dan waw sudah ya. Ini bagian makhraj huruf yang keberapa ini? Yang pertama al-jauf, kedua al-halaq, tiga al-lisan. Nah, kita masuk yang keempat ya. Sekarang masuk yang keempat. Syafatan ya, tempat secara umum ya, tempat keluarnya huruf ya. Ada berapa kemarin? Ada 5 ya. Sekarang kita masuk yang keempat. Syafatan ya. Yaitu bibir ya. Kemarin sudah saya jelaskan huruf fa dan huruf waw. Sekarang kita masuk masih asyafatan juga ya. Itu huruf mim dan huruf ba ya. Huruf mim dan huruf ba juga keluar dari bibir ya, kedua bibir. Sama dengan fa dan waw ini. Dari bibir juga, cuman ada perbedaannya nanti pada bertemunya saja. Baik. Di sini disebutkan ya, huruf mim itu takhruju bintibaqi syafatain yusahibuha gunnatun minal khayshum. Jadi huruf mim itu keluar dari bibir ya, dengan membuka dan menutupnya kedua bibir dan disertai diiringi dengan gunnah yang muncul dari hidung ya, dari rongga hidung. Itu huruf mim. Ya. Ya. Dia dengan menutupnya bibir, kemudian disertai dengung dari rongga hidung. Ya, jadi makhrajnya mim itu ada 2 ya. Minal dari bibir, kemudian dari juz'un minal lisan wa juz'un minal dari bibir, kemudian dari hidung ya. Baik. Kemudian ba di sini huruf ba. Takhruju bintibaqi syafatain ala ba'dihima, yaitu keluar dengan menutup dan membuka kedua bibir ya. Di bawah out dengan menutup kedua bibir ya. Ya. Ba'ad ya. Baik. Cuman gini teman-teman, sering sekali orang-orang Indonesia misalkan kalau misalkan mbaknya itu bertasydid gitu. Terutama di kalimat rob. Rob ini orang Indonesia ya, yang saya sering dapatkan ketika mengajar tahsin langsung gitu. Mengajar mahasiswa, ibu-ibu, bapak gitu. Sering sekali ya mereka bacanya ba itu dengan P dalam bahasa Indonesia. Dibacanya gini, rob. Rob. Ini keliru, jangan rob. Tetapi rob. Rob. Jadi bibir bagian dalamnya. Ya. Yang luar, jangan rob. Kalau rob ini ke P, rob salah, tapi rob. Alhamdulillahi rob. Rob, jangan rob. Ya, kelirunya di situ. Sering sekali saya dengar itu. Ya. Jadi mereka mengucapnya ke P, bukan ke ba. Ba itu harus dengan merapatkan kedua bibir ya, bawah dan atas. Yang bagian dalam, bukan bagian luar. Yang rob, tapi rob, ba'ad, seperti itu ya. Baik. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Makhraj huruf, tempat-tempat keluarnya huruf yang terakhir ya. Ini tadi yang keempat ya, asyafatan bibir ya. Keluar darinya huruf apa nih? Huruf fa, huruf waw, huruf mim, huruf ba. Nah, sekarang kita masuk pada yang terakhir, makhraj yang terakhir, tempat keluar huruf yang terakhir, yaitu khayshum, pangkal hidung. Dari pangkal hidung ini atau rongga hidung ini keluarlah huruf gunnah. Keluarnya gunnah ya. Wa takunu tabi'atan lin-nuni wal mim. Yang mana nun itu atau gunnah itu yang
mengiringi huruf nun dan huruf mim ya, yang selalu melekat pada huruf nun dan mim. Nggak bisa terlepas gunnah dari nun dan mim. Jadi huruf mim dan nun ini mesti selalu ada dari hidung ya, nggak bisa dihilangin, mesti harus ada ya dari hidung. Karena nggak sempurna pengucapan huruf mim dan huruf nun ini kecuali dengan disertai gunnah atau dengung yang bersumber dari rongga hidung, dari pangkal hidung ya, dari pangkal hidung sini ya. Dan huruf nun ini teman-teman ya, nun itu huruf nun dia memiliki dua makhraj ya. Juz'un min lisan wa juz'un min al-khayshum. Ya. Dia sebagiannya itu dari lidah, sebagiannya dari hidung, atau bisa dibilang dua-duanya juga ya. Mereka punya dua makhraj. Ya. Misalkan kalau nun ini kita ucapkan gitu, kita ucapkan dengan menutup hidung kurang sempurna. Na, kurang sempurna. Na, ya. An, ad. Kalau ditutup hidungnya kita tutup hidung kita, ketika mengucapkan huruf nun yang sukun, ini kurang sempurna. Ad. Karena dia sebagian ya, makhrajnya itu keluar dari rongga hidung. Juga dari mulut, dari lidah gitu. Kalau cuma dari hidung saja juga nggak bisa. Gimana? Kalau misalkan kita ucapkan dengan lidah, cuma dari hidung saja juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Dia harus keluar dari dua makhraj. Juz'un min lisan wa juz'un min al-khayshum. Ya. Dari sebagian dari lidah juga bagiannya lain dari rongga hidung ya. Ya, itu khusus buat nun dan mim ya. Baik. Dengan begitu teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan makharijul huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, kita kembali dulu ke awal, mengingat kembali apa saja. Ya, ini secara umum ya, ya tempat keluarnya huruf itu ada berapa ini? Ada 5 teman-teman. Kelihatan ya? Ada 5 ya. Yang pertama al-jawf. Ya, al-jawf. Al-jawf itu kemarin huruf apa saja yang keluar dari situ teman-teman? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Karena kemarin huruf apa saja yang keluar dari al-jawf? Kita sebutkan sebagai murojaah biar lebih matang gitu, biar lebih kuat ya. Sembari dihafal juga gitu. Al-jawf itu tadi kemarin disebutkan dia rongga. Dia kan al-jawf rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ruang kosong yang ada pada rongga mulut dan rongga tenggorokan. Apa yang keluar dari situ? Huruf maddiyah, Ustaz. Ya, huruf maddiyah. Mad yang 3. Huruf mad ya. Huruf mad yang 3 itu. Apa itu? Alif, waw, sama ya. Maddiyah. Ya. Alif, waw, ya, maddiyah. Itu yang keluar dari al-jawf. Ya. Tempat keluarnya huruf mad yang 3 itu keluarnya dari al-jawf. Ya. Ini tempatnya al-jawf. Rongga, mencakup rongga, mulut, dan rongga tenggorokan. Kemudian al-halaq. Ingat-ingat itu yang pertama ya. Al-jawf. Keluar darinya huruf mad yang 3. Mad salasah al-maddiyah. Kemudian al-halaq. Tempat makhraj yang kedua, tempat keluarnya huruf yang kedua itu tenggorokan. Nah, dari tenggorokan ini terbagi 3 ini tenggorokan. Ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Nah, yang dari pangkal tenggorokan huruf apa teman-teman? Masih ingat? Huruf kha, Ustaz. Yang dari pangkal tenggorokan, pangkal. Sini. Yang paling pangkal. Huruf apa? Ngain. Enggak. Huruf ain itu dari tengah. Dari tengah tenggorokan. Ya. Yang paling pangkal itu huruf apa? Huruf hamzah dan huruf ha. Hamzah dan ha ya. Hamzah dan ha. Kemudian yang tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan apa, teman-teman? Huruf ain dan ha. Huruf ain dan ha.
bukan ha ya, tapi ha. Ada ha di sini, ha dan hamzah, hamzah dan ha di sini, ain dan ha. Kemudian ujung tenggorokan, paling ujung dari tenggorokan apa? Ghain dan kha Ustaz. Ain dan ha ya. Jadi 6 huruf itu disebut dengan apa itu? Halqi. Huruf-huruf halqi namanya. Makanya al-halq yang dia keluar dari tenggorokan ya. Dia terkhusus keluarnya dari tenggorokan. Tempat keluarnya huruf-huruf yang 6 itu ya, huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf kha, huruf ghain. Nah, 6 huruf itu keluarnya dari al-halq dan dia disebut dengan huruf al-halq. Makanya kalau ada nun sukun atau mim, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf itu disebut dengan izhar halq. Izhar halq karena dia huruf-huruf halq ya, yang keluar dari tenggorokan. Tempat keluarnya dari tenggorokan. Ingat-ingat teman-teman ya. Huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, dan huruf ghain juga huruf kha ya. Itu keluarnya dari tenggorokan. Kalau yang ini tadi yang keluar dari al-jawf itu rongga yang ruang kosong yang ada pada rongga mulut dan rongga tenggorokan, yaitu huruf mad yang 3, huruf mad yang 3, alif waw ya, maddiyah. Kemudian berikutnya di sini al-lisan, tempat keluarnya makhraj ya. Makhraj berikutnya adalah tempat keluarnya huruf itu adalah al-lisan ya. Lisan, lidah. Yang ini kemarin kita banyak sekali kita bagi ini. Paling banyak di lisannya, paling banyak di lisan. Ada 19 huruf ya. Baik. Tapi gak apa-apa, kita sebutkan secara urut ya, biar teman-teman lebih paham lagi dan lebih mengingat lagi ya. Al-lisan di sini kemarin kita sebutkan yang ada pangkal lidah, ada tepi lidah, ada tengah lidah, ada ujung tepi lidah ya. Ujung tepi lidah, ada ujung lidah ya. Baik, kita yang dari pangkal lidah teman-teman. Apa yang dari pangkal lidah? Masih ingat? Dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak bagian belakang. Ya. Kalau pangkal lidah itu ada 2. Ada huruf kaf, ada huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf itu dia pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ya. Kalau kita masukkan jari kita ke dalam mulut, terus kita pencet-pencet di atas itu sampai ke belakang, ketika kita sampai pada daging yang lunak di belakang itu ya, dan kita akan muntah gitu. Kalau kena itu pasti muntah. Ya. Pengen muntah gitu kalau pengen pas kena itu. Nah, disitulah tempatnya huruf qaf. Disitulah tempatnya huruf qaf. Huruf kaf ke depannya sedikit. Ke langit-langit yang agak keras. Tapi masih ada dagingnya. Masih ada dagingnya, cuman lebih keras. Ya. Kalau yang qaf ke yang empuknya. Kalau yang kaf ke depannya lagi. Ya. Ka. Gitu ya. Jangan kebalik ya. Jadi huruf qaf tadi pangkal lidah ke langit-langit yang lunak. Huruf kaf di depan huruf qaf. Dia pangkal lidah ke langit-langit yang agak keras. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Baik. Kemudian kemarin disebutkan apa setelah itu? Tepi lidah. Ya, tepi lidah ya. Adana hafatil lisan. Ya. Salah satu tepi lidah. Baik yang kanan atau yang kiri atau dua-duanya ya. Menempel pada dinding gigi geraham yang kanan atau yang kiri atau dua-duanya ya. Yang mana yang paling mudah bagi seseorang ya. Tapi yang paling mudah yang disebutkan para ulama itu yang paling mudah diucapkan oleh seseorang pakai lidah yang sebelah kiri ya, tepi lidah yang sebelah kiri ke dinding geraham atas yang kiri ya. Itu keluar darinya huruf apa? Huruf dha. Huruf dha. Dha, doi, bu. Dha, doi, bu. Perhatikan teman-teman, ketika ucapin huruf dha
Jangan sampai yang kita pusatkan, yang kita tekankan itu di depan sini, jangan. Bukan di sini yang ditekan, tetapi yang di samping sini. Ibarat kayak mengunyah, tapi kalau mengunyahkan kita gigit tepi lidahnya. Ini enggak, ditempelin tepi lidahnya ke dinding gigi ram atas. Bo, di sini pusat penekanannya, ditekan di sini. Bo, bo, dan suaranya diangkat kayak lagi, biar tebal. Bo, boy, bu, bo, boy, bu. Contohnya wal ardi. Jangan sampai dibaca wal ardi. Wal ardi. Ini pakai dal. Meskipun tebal, tapi dia pakai dal. Kenapa? Karena di pusat tekanan yang dipusatkan di ujung lidahnya ke sini. Ini dal. Da di ardi. Ya, salah. Tapi ardi dari sini. Ardi dari tepi lidah menempel pada dinding geraham atas. Itu keluar dari situ huruf dha, ya. Kemudian kemarin kita bahas juga yang dari makhraj lisan ini keluar darinya dari tepi, yang keluar dari tepi ujung lidah. Kalau tadi tepi lidah, ini tepi ujung lidah. Kalau tepi lidah itu mulai dari, pokoknya tepi lidah itu lebih luas lah daripada tepi ujungnya. Kalau tepi sisi sudutnya ini, sudutnya di sini itu, ini tepi ujung lidah namanya, ya. Ujung tepi lidah, ujung tepi lidah, ujung tepi lidah di sini. Yang dua ini keluar darinya huruf apa, teman-teman? Huruf lam. Huruf lam. Maka jangan diucapkan huruf lam pakai ujung lidah. Contoh pakai ujung lidah gimana gini? Al. Ini pakai ujung lidah. Al. Salah. Yang betul al. Pakai ujung tepi lidah. Pakai ujung tepi lidah. Jangan diucapkan pakai ujung lidah. Tebal jadinya. Al. Jangan. Tapi al. Ya, dilebarkan dulu. Jelaskan ya. Jadi lam itu pengucapannya, dia suaranya itu keluar dari samping gini. Kalau ro ke depan, ro ya. Ini huruf lam sama ro ini berdekatan. Nah, huruf ro. Sekarang kita masuk pada ujung lidah, punggung ujung lidah menempel pada gusi atas. Gusi atas. Ya. Kalau tadi tepi lidah, ujung tepi lidah menempel pada gusi atas. Ya, gusi atas. Ini huruf ro itu punggung ujung lidah menempel pada apa? Gusi atas. Ra, ar, la. Yang membedakan huruf ra dengan lam. Yang membedakan huruf ra dengan lam. Ya. Kalau huruf lam itu dia suaranya menyamping, ke samping perginya. Tapi kalau huruf ra ke depan, ke tengah, mengerucut. Ra. Kalau lam gini. La. Jadi jangan sampai ditebalkan. Ya. Lamnya jangan sampai ditebalkan, jangan la, tapi la, ya. Juga ra-nya jangan sampai ditipiskan, ya. Harus ditebalkan. Ra, ya. Baik. Keluar dari ujung lidah, punggung ujung lidah menempel pada gusi atas. Kemudian berikutnya kemarin kita sebutkan juga ujung lidah menempel pada gusi atas. Ujung lidah, bukan punggung ujung lidah, tapi ujung lidah menempel pada gusi atas. Apa itu? Nun. Huruf nun, ya. Na, ni, ra, na. Ra di bawahnya huruf ra. Di bawahnya huruf. Na, an. Na, ni, nun. An, ya. Baik. Kemudian kita bahas juga kemarin, ya, dari huruf yang keluar dari lisan, dari lidah itu, yaitu ujung lidah menempel pada apa? Pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas, pangkalnya, ya, atau pertumbuhan gigi seri atas. Ini ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Ini gigi seri. Dua gigi seri atas. Nah, ini gigi seri yang gede-gede ini. Nah, pangkalnya di sini. Menempel ke situ. Apa yang keluar dari situ? Huruf ta, huruf to, sama
huruf Dal. dal. Huruf ta, huruf to, huruf dal, ya huruf da. Ya. Jadi ta, to, da. Ta, to, da. Ya. Ta, to, da. Ya, itu keluar dari ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Baik. Kemudian makhraj al-lisan yang berikutnya, ya, yaitu ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bawah. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bawah. Apa itu teman-teman? Huruf apa yang keluar dari situ? Huruf sin, huruf sa, sama huruf zai. Sa, sa, zai. Ya. Sa, sa, zai. Ya. Keluar dari Sa, zai. ya. Za, sa, sa. Za, sa, sa. Cuman kalau huruf sa itu dia pangkal lidahnya diangkat. Ya. Sama kayak huruf to tadi juga pangkal lidahnya diangkat. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang masih makhraj al-lisan, ya. Ya. Dan tempat keluarnya huruf yang bagian lisan, ya, yaitu ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Kalau tadi pangkal gigi seri atas, ini ujungnya, ujung ke ujung, ya. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Ini ujung gigi seri atas. Nah, apa yang keluar dari situ? Huruf za, huruf la, sama huruf sa. Sa. Za, la, sa. Atau za, sa, sa, za, la. Sa, za, la. Ya. Yang la dia tebal sendiri dan fungsinya dan pangkal lidahnya harus diangkat untuk menebalkannya, ya, atau suaranya diangkat ke lain. La, itu ya. Ini yang keluar dari ujung lidah ke ujung gigi seri atas, ujung ke ujung, ya, ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Ini dengan begitu sudah kita sebutkan semua yang makhraj al-lisan, huruf-huruf yang keluar dari lisan, baik itu pangkal lidah, tepi lidah, tengah. Oh, tengah lidah belum kita sebutkan, maaf ya, kelupaan tadi tengah lidah. Tengah lidah belum, yang tengah lidah, ya. Yang tengah lidah lupa tadi. Saya lupa tadi langsung ke ujung tepi lidah, ya. Yang tengah lidah belum, ya. Yang tengah lidah itu huruf apa teman-teman? Tengah lidah diangkat ke langit. Huruf apa? Sya. Huruf sya, huruf jim, sama huruf ya. Huruf sya, huruf jim, sama huruf ya. Ya. Jadi tapi meskipun sama-sama dari tengah lidah diangkat ke langit, mereka tetap berbeda. Kemarin kita sebutkan secara terperinci, ya. Kalau huruf jim itu dia lebih miring ke depan. Ya. Dia memang ke atas, diangkat tengah lidahnya ke atas, tapi lebih miring ke depan, ya. Lebih menonjol ke depan dan dia sampai nempel ke langit-langit. Sementara huruf sya dan huruf ya, huruf sya agak miring juga sedikit, ya. Tapi dia tidak menempel ke langit-langit. Begitu juga huruf ya. Huruf ya itu dia betul-betul lurus, diangkat tegak gitu. Iya gitu. Dan dia lebih longgar lagi, ya, celahnya itu. Jadi tidak begitu menempel, nggak menempel sama sekali, nggak menempel, ya, lidahnya ke langit-langit. Itu huruf ya. Baik. Jadi kita sudah menjelaskan, ya, tempat-tempat huruf yang keluar dari huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-lisan, yaitu lidah, ya. Baik. Kemudian teman-teman, kemarin kita sudah sebutkan juga asyafatan, bagian yang keberapa nih? Yang keempat, yaitu tempat keluarnya huruf, yaitu asyafatan, bibir. Nah, dari bibir juga ada huruf-huruf yang keluar dari bibir. Apa saja itu? Apa ya teman-teman? Tadi kita sebutkan kemarin apa? Pertama, keluar dari bibir bawah, baton syafah. Baton syafah itu bibir bawah bagian dalam, menempel pada ujung gigi seri atas. Bibir bawah bagian dalam menempel pada ujung gigi seri atas. Apa itu teman? Fa, ya. Fa. Keluar darinya huruf fa. Af. Nah, huruf fa ini memiliki sifat hamas, mendesis.
Jadi kalau orang membaca Al-Quran tapi tidak dihameskan, nggak ada angin yang keluar, kental banget gitu. Misalkan Amma bi ni'mat itu keliru ya. Ngucapin pa-nya Sa. PP ya. Tapi Sa. orang Arab itu harus ada hamesnya. Ada di sisanya. Fa'amma. Alfa. Jangan Alfa. pa. Kalau pa keliru ya. Itu p, jangan. Jadi bibir bawah bagian dalam ditempelkan pada ujung gigi di atas. Fa'af. Kemudian yang bagian bibir lagi apa? Yaitu bibir bawah dengan menutup dan membuka bibir bawah. Bibir bawah dan bibir atas. Dengan menutup dan membuka kedua bibir. Apa itu? Huruf ba. Babibu, ya. Kemudian mim, mim, kalau mim dengan menutup, ba bisa dengan membuka menutup, ma ya, dari bibir ya, ya. Dan huruf ba itu perhatikan jangan juga diucapkan dengan bibir bagian luar, jangan ba, tapi ba dengan menutup saja, menutup bagian dalamnya ya. Ba seperti itu. Kemudian dari bibir, dari membentuk lingkaran ya, kedua bibir, tapi bibirnya itu dimonyongin ke depan. Ada lingkaran di sini, bundaran bulat. Dari sini keluarnya huruf waw. Wa. Jadi huruf waw itu ketika ucapan huruf waw harus mesti bibirnya dimonyongkan ke depan. Enggak sempurna pengucapan huruf waw kalau bibirnya tidak dimonyongkan ke depan. Kalau bibirnya tidak dimonyongkan ke depan. Jadi harus dimonyongkan dulu. Jangan wa, jangan. Tapi wa, wu. Ya, paham ya? Jadi harus dimonyongkan. Baik, itu yang keluar dari bibir ya. Itu aja ya. Baik. Kemudian yang terakhir ya, makhraj yang terakhir, tempat keluarnya huruf yang terakhir ya, yaitu al-khayshum. Al-khayshum ya. Apa itu al-khayshum? Sebetulnya para ulama itu sebagian tidak memasukkan al-khayshum sebagai makhraj keluarnya huruf. Ya, karena mereka bilang itu sifat guna aja yang ada keluar dari hidung ya. Kalau huruf itu nggak ada yang keluar dari sana. Tapi yang betulnya dia ada, yaitu huruf nun dan huruf mim. Karena huruf nun dan mim ini sebagian huruf nun itu makhrajnya dia dari lidah juga dari hidung ya. Huruf mim juga dari bibir juga dari hidung ya. Jadi al-khayshum itu terkhusus al-khayshum itu keluar darinya gunnah. Gunnah yang selalu melekat pada huruf nun dan huruf apa? Mim. Dari al-khayshum itu rongga hidung keluar darinya gunnah ya. Gunnah yang melekat pada huruf nun dan mim. Baik. Sampai sini jelas ya teman-teman ya? Jelas ya? Paham bagian, jadi udah tahu tempat-tempat makhrajnya huruf itu ya. Ada al-jawf ya, ada al-halaq, ada al-lisan, al-syafatan, al-khayshum. Ini secara garis besar tempat keluarnya huruf. Dan kita sudah jelaskan secara terperinci satu persatu. Al-jawf apa saja hurufnya yang ada di situ, al-halaq apa saja huruf yang ada di yang keluar dari situ, al-lisan itu dari lidah itu apa saja yang keluar, huruf-huruf yang keluar dari situ sudah kita jelaskan semua, syafatan juga, al-khayshum juga sudah kita. Sudah jelas ya teman-teman ya? Baik. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, kita keluar dulu ya, soalnya waktunya sudah habis. Waktu zoomnya maksudnya. Ini zoomnya sudah ngasih peringatan untuk segera keluar gitu. Tinggal 1 menit lagi itu. Ya, kita keluar dulu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Habis itu masuk lagi. Baik. Habis itu masuk lagi dan kita bahas sifatul huruf. Kita masuk pada sifat huruf. Gimana teman-teman? Ya, Ustaz. Apaan Ustaz? Baik. Baik, Kita keluar dulu ya. Keluar habis itu masuk lagi ya. Ya, Ustaz. Baik.